Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tono Tambunan di channel Suara Cinta Hati, yaitu masih membahas tentang lanjutan di video sebelumnya, yaitu cinta tidak harus memiliki. Untuk lebih mengetahui isi konten ini, ada baiknya saya ingatkan kepada pemirsa dimanapun Anda berada, dukung channel kami dengan like and share, serta jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami, sehingga Anda bisa mengikuti konten-konten dan kelanjutan pembahasan demi pembahasan yang saya sampaikan lewat channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar dan masukan Anda, sehingga itu bisa dapat menambah kemajuan tentang konten-konten dan pembahasan selanjutnya. Ikutin video ini sampai menit akhir. Baik pemirsa, di video sebelumnya saya mengambil sebuah kesimpulan, ya. Lakukanlah, tunjukkanlah perbuatan dan tindakan Anda sehingga melahirkan sebuah penilaian dan hasil serta keputusan seorang wanita yang betul-betul Anda cintai dan dia membuka hatinya pada diri Anda sendiri. Di sini lebih kepada penekanan. Jadi kita sudah mengetahui bahwasannya wanita itu tidak memilih kita pada saat itu, tetapi dia lebih menjatuhkan pilihannya kepada orang atau laki-laki sesuai dengan keinginan dan karakternya. Kita sebagai laki-laki yang menyayangi wanita tersebut, teruslah mengikuti dan memperhatikan hubungan mereka. Karena ini adalah salah satu bentuk dasar kita betul-betul mencintainya apa adanya. Karena segala tindakan dan perbuatannya pada saat itu atau keputusannya pada saat itu juga, itu adalah privasi atau pribadinya. Itu haknya secara mutlak dan fundamental yang tak bisa diubah-ubah. Jadi ini kita harus memahami sebagai laki-laki yang betul-betul mencintai seorang wanita itu apa adanya. Dan membuat wanita itu bisa meyakini dan percaya akan hati kita yang betul-betul mencintainya. Makanya sebelum kita membahas ini, ingat, mencintai adalah kata perintah, dicintai adalah kata sifat, cinta adalah kata hati. Jadi ini yang harus kita pahami. Cinta itu adalah ungkapan hati yang tulus tanpa ada rekayasa, yang sekiranya tertuju kepada yang ditujunya dan bisa berharap diterima dan memiliki balasan. Namun, kita juga tidak memaksakan hati kita itu bisa persis dan sama pada hati orang yang betul kita cintai atau orang lain. Maka dari itu kita sebagai laki-laki, buanglah sifat egois, buanglah sifat menganggap sesuatu itu hal yang mudah harus kau dapatkan, atau hal yang mudah harus kau miliki. Tetapi sadarilah akan semua keadaan apabila Anda dihadapkan dengan hal seperti yang kita bahas pada saat ini, yaitu engkau seorang laki-laki betul-betul mencintai seorang wanita, itu datangnya dari hatimu, tetapi pada saat itu wanita itu tidak menjatuhkan pilihannya pada dirimu, tapi menjatuhkan pilihannya kepada orang lain yang sesuai dengan keinginan. Jadi jangan Anda langsung mengira dan merasa bahwasanya wanita itu adalah wanita yang pantas dan selayaknya untuk dibuat sebuah keputusan, yaitu mungkin dengan menyakiti atau dengan mempermalukannya atau dengan hal-hal yang lain. Tapi di sini saya bukan membela siapapun, baik itu wanita ataupun laki-laki. Di sini saya lebih membenarkan para lelaki yang betul-betul mencintai seorang wanita. Terkadang banyakkan laki-laki saat ini awal dasarnya dia mencintai wanita tersebut, pada akhirnya bisa berujung kepada hal yang buruk, sehingga
dasar itu tadi ibarat biji yang unggul itu tadi tumbuhnya tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Bagaimana hasil mau baik? Karena tumbuhnya juga tidak baik. Bibitnya bagus, pertumbuhannya tidak bagus, maka hasil tidak baik. Jadi kawan-kawan pemirsa dimanapun Anda berada, terkhusus para lelaki, hendaklah sayangi wanita tersebut sesuai dengan kata hati Anda yang betul-betul mencintainya. Walaupun saat Anda mengungkapkan perasaan cinta itu kepada dirinya, itu tidak berbalas sesuai dengan keinginan kita, jangan sekali-sekali bertindak bodoh ataupun membuat kesimpulan yang salah sehingga nantinya berujung pada keburukan atau hal yang tidak baik. Maka seperti di pembahasan video sebelumnya, coba tarik diri kita, introspeksi diri kita, mengapa dan kenapa dia lebih menjatuhkan pilihannya kepada orang lain, kenapa tidak saya? Anda introspeksi apa kekurangan dan kelebihannya sehingga dia lebih memilih orang lain daripada diri Anda. Jadi dengan Anda mencari tahu kelebihan lelaki yang dipilih orang yang Anda cintai itu, Anda akan bisa berupaya lebih baik dari pilihan yang Anda cintai. Nah, itu dia. Makanya saya katakan, jangan pernah membenci atau memburuk-burukkan laki-laki pilihan orang yang Anda sayangi, baik pada diri Anda sendiri, mereka diri laki-laki itu, dan sampai menceritain keburukan-keburukan yang mungkin Anda karang-karang sendiri atau yang memang betul-betul itu dilakukan laki-laki pilihan orang yang Anda sayang itu, Anda sampaikan kepada dirinya. Itu tidak baik. Yakinan, percayalah. Tetapi dengan Anda mengetahui semua kebaikan, kelebihan, kekurangan, dan keburukan laki-laki yang menjadi pilihan orang yang Anda sayangi itu, Anda bisa membenahi diri Anda untuk memperbaiki hal-hal yang sebelumnya Anda miliki dan yang dia tidak miliki Anda bisa ciptakan, dan ini Anda implementasikan atau realisasikan dalam bentuk tindakan dan perbuatan Anda untuk memperhatikan orang yang Anda cintai itu atau wanita yang Anda cintai itu. Tidak akan lama usaha Anda akan berbuah. Ingat saja bab pepatah, sejago-jagonya tupai melompat pasti akan jatuh ke tanah. Sejago-jagonya orang menyembunyikan bangkai pasti akan tercium baunya. Jadi begitu juga si laki-laki itu tadi. Dikarenakan orang yang kita sayangi atau kita cintai itu lebih memilih dirinya dibandingkan kita, dan dia belum tentu memiliki rasa cinta yang besar seperti apa yang kita miliki, dan dia cukup mudah mendapatkan orang yang kita cintai, karena orang yang kita cintai itu karakter dan keinginannya adalah laki-laki itu yang belum tentu mencintai dia apa adanya seperti kita mencintai dirinya. Jadi ada baiknya langkah-langkah yang harus kita lakukan atau strategi ke depan adalah kita melihat diri kita dan melihat dirinya, kita lakukan studi perbandingan, yaitu sebuah introspeksi untuk memperbaiki hal-hal yang bisa menjadikan suatu momen terbaru bagi diri kita untuk menunjukkan sikap atau tingkah laku kita kepada wanita yang kita sayangi ini. Tetapi jangan bosan apabila upaya-upaya Anda itu terus diabaikan, tapi yakin dan percayalah, tidak akan ada badai yang tak akan berlalu. Ya, ingat aja. Jadi itu kalau memang kita sebagai laki-laki yang betul-betul menyayangi wanita
tersebut. Wanita ini sebenarnya sifat wanita ini cenderung adalah sensitif. Mengapa sensitif? Selalu ada peribahasa tentang wanita. Hati dan pikiran wanita ini adalah sepanjang rambut. Sedangkan laki-laki itu pemikirannya nggak ada batasnya. Jadi kenapa Anda lalai dengan hal ini? Atau di sini saya akan mengingatkan, laki-laki itu pemikirannya tidak ada batasnya, sedangkan wanita itu dalam peribahasa pemikirannya itu adalah sebatas sepanjang rambutnya. Jadi sebatas itulah pikiran wanita, makanya wanita itu dikatakan sifatnya sensitif. Dia susah percaya, dia susah untuk diyakinkan, dia susah untuk dimengertikan. Tetapi apabila dia mulai yakin dan bisa menerima, yakin dan percayalah, wanita itu tak akan mudah digoyahkan lagi. Dia akan yakin dan percaya kepada diri Anda, sampai walaupun nanti laki-laki datang kepada dirinya dan terus menggoda atau merayunya, bahkan mantannya itu akan datang kepada dirinya, sedikit pun dia tidak akan menoleh. Bahkan jangankan diabaikan, untuk menoleh pun dia tidak akan mau. Ingatlah itu. Jadi kawan-kawan, masalah cinta tidak harus memiliki. Di sini ini masih membahas kita bagaimana wanita itu bisa memahamkan bahwasannya kita itu betul-betul mencintainya. Ikutin aja lanjutan. Kesimpulan ujung daripada cinta tidak harus memiliki ini adalah mengikhlaskan orang yang kita cintai kepada orang lain, dan sampai pada tidak memilikinya tapi kita tetap mencintainya dan hanya menginginkan dirinya bahagia dan tidak tersakiti ataupun gagal dalam menjalani kehidupannya. Akan bersambung pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.